nomor 09. Waktu sekarang. Biografi Bung Karno. Insinyur Soekarno atau lebih akrab dipanggil Bung Karno memiliki nama lahir Kusno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan Raden Sukumi Sosro Diharjo dengan Ida Ayu Nyoman. Soekarno mendapat julukan Putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyungsing. Ketika kecil, Soekarno sedikit menghabiskan masa kecilnya bersama orang tua. Ia tinggal bersama kakeknya yaitu Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ketika Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung, hingga kemudian dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno pertama kali bersekolah di Erste Lancet School pada tahun 1908 dan dipindahkan ke European Legion School pada tahun 1911. Pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Hook River School di Surabaya, Jawa Timur. Ketika bersekolah di HBS Surabaya, Jawa Timur, Soekarno tinggal di pondok kediaman seorang pemimpin organisasi yang bernama Sarekat Islam, yaitu Raden Haji Umar Said Djokroaminoto. Di sana, Soekarno belajar tentang politik dan rasa nasionalisme dalam dirinya mulai menggelora. Tahun 1920, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknik Geologi School (THS) atau yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Pada tahun 1926, Soekarno lulus dengan mendapatkan gelar insinyur. Dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Sidi Adam halaman 46-47, Soekarno pernah berkata, "Seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca." Tahun 1926, Soekarno menemukan istilah Marhainisme sehingga disebut sebagai Bapak Marhain Indonesia. Tahun 1926, yaitu di tahun yang sama, Soekarno menulis artikel dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang disatukan dalam surat kabar seluruh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan agar seluruh golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan Indonesia merdeka. Tahun 1927, Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli. Pada tahun 1929, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Soekarno menyatakan, "Kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi, perang Pasifik yang meledak akan menyambar-nyambar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi, Samudra Pasifik akan menjadi merah oleh darah dan bumi bom dan dinamit. Di saat itulah rakyat Indonesia akan membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka." Tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Banjoi karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno membacakan pidato pembelaannya dengan judul Indonesia Menggugat. Kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Pada tanggal 30 Desember tahun 1931, melakukan aktivitas politik lagi. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangannya. "Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama." Tahun 1932, Soekarno bergabung ke dalam Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Tahun 1933, Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ende Forest. Soekarno tetap aktif dalam menulis artikel dan surat-surat Islam kepada seorang guru persekutuan Islam yang bernama Ahmad Hasan, sehingga terbitlah risalah Surat-Surat Islam dari Ende. Tahun 1938 sampai 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Pada tahun 1943, Soekarno menjadi Ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Masyur. Pada tahun 1945, pada tanggal 1 Juni, Soekarno membacakan pidato dalam sidang Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKI) yang membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia. Pada tahun 1945, tanggal 7 Agustus, Soekarno diangkat menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKI) dengan wakilnya Muhammad Hatta. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Soekarno dipanggil oleh Marsikal Terauchi, yaitu pemimpin Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara, untuk datang ke dalam Vietnam. Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan merupakan tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah kembali dari dalam Vietnam, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi dibacakan secara langsung oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya secara aklamasi oleh PPKI.
Pada tanggal 29 Agustus, pengangkatan Presiden Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KIP tahun 1945. Pada tahun 1946, agresi Meletup Banda 1 menyebabkan Soekarno memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada tahun 1948, di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan musuh. Dalam siaran radio, Soekarno menyerukan agar rakyat Indonesia memilih Soekarno-Hatta atau musuh. Tahun 1948, agresi Meletup Banda 2 menyebabkan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno diasingkan ke Pulau Sumatera dan dikembalikan ke Pulau Jawa pada tahun 1949 setelah perjanjian Royan. Pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan, Soekarno kembali diangkat jadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno membacakan pidato dalam Konferensi Asia Afrika dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi ini menyebabkan merdekanya negara-negara di Asia dan Afrika. Pada tahun Soekarno mengeluarkan dekret presiden, dan pada tahun 1960, Soekarno membacakan pidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul To Build the World Anew, membangun dunia baru. Tahun 1961, Soekarno mengadakan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan istilah Trikora atau Trikomando Rakyat. Tahun 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda halaman 135 sampai 136, Soekarno berkata, "Berilah saya 1000 orang tua. Saya bersama kiranya dapat anak pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya, maka saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia." Tahun 1963, Soekarno membuka Games of New Emerging Force Ganevo di Jakarta. Tahun 1964, Soekarno mengomandakan Bikora, dan pada tahun 1965, Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta. Peristiwa G30 SPKI merupakan krisis politik hebat di Indonesia. Masa dari KAMI dan KAPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, mendemonstrasikan Tri Tuntutan Rakyat atau Trituran, yang salah satu isinya menyerukan agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. 5 bulan kemudian dikeluarkan surat perintah Serat atau Supersemar, di mana isinya merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut kemudian digunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI dan menyatakan bahwa organisasi tersebut terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TAP nomor 9 dari 1996 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 dari 1996 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30 SPKI. Namun, pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno menandatangani surat pernyataan penguasaan di Istana Merdeka. Pada hari Minggu 21 Juni tahun 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Beliau disemayamkan di Wisma Yos Jakarta, kemudian dimakamkan di Mitra Jawa Timur berdekatan dengan makam ibundanya Ida Ayu Nyoman. Presiden Soekarno mendapatkan gelar Bapak Proklamator Indonesia berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. Presiden Soekarno mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Presiden Soekarno mendapatkan 26 gelar Dr. Honoris Causa, 7 dari perguruan tinggi di Indonesia dan 19 lainnya dari perguruan tinggi di luar negeri. 30 Januari tahun 1991 mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa bidang ilmu Far Eastern University, Manila, Filipina. 19 September Universitas Gajah Mada, Indonesia. 24 Mei 1956 mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa bidang ilmu hukum Columbia University, Amerika Serikat. 27 Mei 1956 mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa bidang ilmu hukum Michigan University